Ya anak-anak, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, buka di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-13. Oke. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke anak-anak, Ibu punya satu pertanyaan. Bagaimana rasanya makan makanan tanpa dibumbui garam? Oke, coba diingat-ingat lagi. Gimana sih rasanya kalau makan suatu makanan, misalnya makan mice, makan kangkung tumis, atau makan makanan yang lain. Nah, tanpa dibumbui garam. Ya pasti rasanya kurang mantap ya, kurang enak di lidah ya. Pasti rasanya hambar. Nah, anak-anak, garam yang baik apabila digunakan itu atau dibumbui dalam makanan itu akan menjadikan makanan terasa enak ya, terasa sedap. Contoh makanan mungkin kerang, kalau ditambah dengan garam rasanya akan lebih nikmat. Begitu dengan mice ya, mice juga kalau ditambah dengan garam akan lebih terasa enak. Kemudian kangkung juga seperti itu. Nah anak-anak, apabila garam murni itu kalian simpan hanya cuma di dalam plastik atau cuma ditaruh di dalam toples, tidak digunakan, hanya sebagai pajangan di dapur, itu tidak ada gunanya ya. Justru sebaliknya. Nah justru kalau digunakan, dibumbui dalam makanan atau makanan apapun itu yang dibutuhkan garam, itu akan terasa enak. Begitu juga sama dengan kita sebagai manusia. Ya. Begitu pula kita akan menjadi garam bagi dunia ini apabila kita mau membaur dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, memiliki hubungan yang dekat, menjadi teman dan sahabat bagi orang lain merupakan suatu hal yang positif anak-anak. Ya. Mengapa bisa dikatakan hal positif? Karena dengan seperti itu kita bisa menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Yesus sendiri juga berteman dengan semua orang. Tuhan Yesus juga melayani orang-orang tanpa pandang, oh orang ini kaya nih, orang ini cantik, orang ini ganteng, orang ini miskin. Tidak ada pandang-pandang. Entah itu nelayan, entah itu pemungut cukai, bahkan pelacur sekalipun. Tuhan Yesus tetap berteman, Tuhan Yesus tetap bergaul. Nah, ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjauhi dan memusuhi orang-orang berdosa, Yesus justru sangat dekat dengan mereka. Sehingga orang-orang seringkali menyebutnya sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu bisa dibaca dalam Lukas 7 ayat 34. Nah, meski ia sendiri tidak berbuat dosa, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia menghadirkan cita rasa ya, sama seperti garam ya, memberi cita rasa yang berbeda di dalam makanan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus memberi cita rasa di dalam dunia, di dalam kelompok. Nah, kenapa memberikan cita rasa yang berbeda? Karena ia mampu menjadi berkat kapanpun dan dimanapun Tuhan Yesus berada. Nah, anak-anak, sampai di sini kita belajar bahwa dalam hidup kita harus bisa menjadi garam di dalam dunia. Begitu kita mengasihi sesama ataupun melakukan hal-hal baik yang tidak menyakiti hati orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita terus belajar, kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman singkat yang boleh kami dengarkan. Kami sudah mendengarkan tentang bagaimana kami harus menjadi seorang yang bercita rasa di antara tengah-tengah dunia yang kejam ini. Sama seperti Yesus, kami tidak boleh memandang-mandang bulu dalam berteman. Kiranya Roh Kudus mau memampukan setiap kami untuk hidup dalam komunitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.